Nama Dewi Puspita, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025. NIM 250952585. Asal LPTK Universitas Katolik Santo Thomas. Asal sekolah SD Al-Kausar, Bandar Lampung, Lampung. Assalamualaikum. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran pada uji kinerja di kelas 2 semester 1 pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun datar dan bangun ruang, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan video mengajar saya. Demikianlah perkenalan diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Puspita, asal LPTK dari Universitas Katolik Santo Thomas dengan NIM 250952585. Asal sekolah saya SD Al-Kausar, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran pada uji kinerja di kelas 2 semester 1 pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun datar dan bangun ruang, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan video mengajar saya. Demikianlah perkenalan diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran bangun datar dan bangun ruang. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Rafa, ketua kelas, silakan dipimpin anak. Terima kasih. Ahmad Aji Pamasa, Hadir, Bu. Adiba Sakwina, Alesa Aluna, Hadir, Bu. Alhamdulillah. Alsazari Keizi, Hadir, Bu. Aklan, Hadir, Bu. Arsyafka dan Hendra, Hadir, Bu. Arsila. Hadir, Iya, Arsila masih izin ya. Semoga kegiatan Arsila dilancarkan Allah dan kembali belajar bersama kita lagi ya. Amin. Ayah Satiko, Hadir, Bu. hadir. Balkis Kalista, Hadir, Bu. hadir. Dafa Abid, Hadir. Bauza Misha, Payat Abiu, Hadir, Bu. Hafizah Putri, Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jasmine Putri, Kaisan Rizky Handaru, Hadir, Bu. Kanza Hana, Nurki Brilian, Hadir, Bu. Emra Vandra Aklan, Hadir, Bu. Mikaela, Muhammad Adnan, Hadir, Bu. Nadira Muli, Hadir, Bu. Pakwi Talambayu, Hadir, Bu. Rafka Adibrata, Hadir, Bu. Rafli, Hadir. Ratu Zamora, Hadir. Silmi Cahya, Hadir, Bu. Umar Arasid. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah.
alhamdulillah semua hadir ya. Kita doakan yang belum bisa bergabung belajar bersama kembali belajar bersama kita ya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk menghargai para pahlawan kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua sudah hafal kan? Ya. Yuk kita berdiri. Ya. Bangun datar dan bangun ruang. Silakan dibuka bukunya. Itu matematikanya halaman 52. Tujuan kita belajar temanya tadi bangun datar dan bangun ruang. Oke, sekarang kalian sudah pernah lihat belum apa sih bangun datar itu? Sudah tahu belum pengertiannya apa? Ya, kira-kira di sekitar kita ada tidak bentuk-bentuk yang menyerupai bangun datar? Apa ya kira-kira, coba kita lihat di kelas kita ada bangun datar apa saja sih di kelas kita? Coba tunjuk dan sebutkan. Jam dinding bentuknya apa? Lingkaran. Terus apa lagi? Gunung berbentuk segitiga. Coba kita perhatikan di sini ya. Wah, tuh lihat, ada banyak bentuk bangun datar. Kira-kira ada apa saja di sana? Ada matahari. Ya, ada matahari, ada bentuk sayap pesawat, ada sepeda. Ini bentuk apa coba? Ya, kalau ini bentuk apa? Ya, ini bentuk lingkaran. Ini kalau ini apa? Persegi. Terus kalau yang ini apa? Trapesium, seperti atap rumah yang ini suka di langit dimainkan
Layang. Ya pintar. Terus ini ada apa nih? Ya, setengah lingkaran kubah Mas. Ini kalau lebaran nih kita suka makan nih apa nih? Ketupat. Nah, kalau sudah tahu bentuk-bentuknya, kita sekarang belajar pengertiannya dan ciri-ciri. Oke, tolong dibuka halaman 52 tadi sudah dibuka belum sayang? Coba dibaca ya. Ya, sekarang tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita belajar bangun datar dan bangun ruang? Agar apa? Agar kita bisa mengenal bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Yang kedua, tadi pertama agar anak mengenal mengenai bangun datar dan bangun ruang. Dan kedua, agar anak-anak bisa menyebutkan ciri-cirinya. Dan kita lihat sekarang tentang materi kita hari ini ya. Ya, apa sih bangun datar itu? Coba kita lihat. Ya, bangun datar adalah apa? Bentuk atau gambar yang memiliki panjang dan lebar atau yang disebut dua dimensi, memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi. Bangun datar biasanya kita lihat di kertas, papan tulis atau benda-benda yang permukaannya datar. Kira-kira meja kalian ini datar nggak? Iya, coba dilihat bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Oke, kita lihat persegi panjang itu apa ya? Nah, yang mana persegi panjang? Iya, pintar yang ini. Yang ini juga bisa ya, meja bentuknya persegi ya. Tapi yang sekarang kita punya itu ada persegi panjang. Coba ada apa saja? Persegi panjang, segitiga, trapesium. Ada berapa itu yang kamu lihat di depan? Ada 4. Nah, ada lagi nak. Jenis-jenis bangun datarnya ada apa namanya situ? Layang. Tadi kita sudah lihat ya bentuk layang-layang ya. Iya. Oke, terus ini apa nih? Ganjang seperti ini ya. Sama enggak? Ya. Terus yang ini belah ketupat sama dengan yang ini. Oke, terus sekarang lingkaran. Kira-kira setiap hari kamu lihat nggak ini? Piring. Iya, kalau mau sarapan pagi pasti lihat bentuk ini ya kan? Ada sarapannya nasi uduk, ada yang bubur ayam, ada yang pakai telur, dan yang paling bagus yang isi piringnya lengkap dan sehat. Nah, sekarang ibu punya nih, ibu punya bentuk nih, bentuk yang menyerupai ini. Apa kira-kira? Topi. Siapa yang tahu lagunya Topi Saya Bundar? Ya. Oke, nyanyi kita bernyanyi bersama ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Jika tidak bundar, bukannya topi saya. Tepuk tangan dulu dong buat kelas 2. Masya Allah. Ya, sudah tahu ya
sekarang bentuk lingkaran itu banyak yang benda yang bentuknya mirip lingkaran. Ada topi, ada lampion, ada piring, ada jam dinding. Ya, sekarang berikutnya kita lihat persegi. Nah, di sini dibilang persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Keempat sisinya sejajar berpasangan dan semua sudutnya berukuran 90 derajat. Coba kita cek, bener nggak sih ada 4 sisi? Coba dihitung. Siapa yang tahu nih? Ini apa ini? Ini sisi. Kalau yang ini apa? Ya, bangun datar itu terdiri dari sisi dan sudut dan juga titik sudut. Pintar. Coba 1, 2, 3, 4. Iya, ada berapa sisinya? 4. Berarti dia persegi. Sisinya ada 4 dan sudutnya juga ada 4. Ya. Berikutnya tadi seperti bentuk meja. Bentuk meja ini apa bedanya Miss sama bentuk persegi? Kan sama-sama segi 4. Apa? Siapa yang tahu bedanya apa? Kalau persegi panjang. Lebih panjang ya. Coba kita lihat persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Berbeda dengan persegi, hanya sisi yang berseberangan saja yang panjangnya sama. Yang berseberangan saja yang panjangnya sama. Kalau kita ada di jalan raya, kita lagi berdiri di sini, berarti seberangnya ada di sini. Nah, panjangnya sama nggak kira-kira? Sama. Kalau misalnya nih kita lagi jalan nih, tunggu mobil ada di sini, seberangnya di mana? Di depan. Nah, nih ini sama ini sama, ini sama ini sama. Berarti dia satu pasang yang panjangnya sama, satu pasang yang panjangnya agak berbeda. Oke, nih tadi kita sudah lihat ini bentuk apa ya di kelas kita ini ada segitiga. Penggaris, pintar. Penggaris coba kita lihat. Penggaris sisinya ada berapa? 3. Coba dihitung. 1, 2, 3. Ada lagi nggak segitiganya? Oh iya di tengah. Ini segitiga yang kecil. Nih ada berapa? Berarti ada berapa segitiganya? Yang besar 1, yang kecil 2, jadi 3. Masya Allah. Tepuk tangan, terima kasih Pak Vita. Akito. Nah, segitiga tadi sisinya ada 3. Terus sekarang apa tuh? Trapesium itu ada apa aja sih bentuknya? Ada yang trapesium sembarang sama kaki dan siku-siku. Ibu, ini ada 4 juga sisinya Bu, tapi dia memiliki 4 sisi dengan sepasang sisi yang sejajar. Tidak semuanya sama. Nah, itu bedanya trapesium dengan persegi dan persegi panjang. Kita lanjut. Sejajar genjang. Oh iya, Ibu punya kertas bentuk bangun datar. Coba kalian lihat. Nanti kalian sebutkan ya. Kira-kira bentuknya apa saja. Nih, dibagi sama temennya. Ini bentuk apa saja? Ayo, bagikan ke temannya saya. Ya oke, coba dilihat bentuknya. Kira-kira kalian tahu tidak? Ciri-cirinya apa saja? Sama. Tidak ada lagi.
perhatikan ya yang kalian pegang itu bentuknya apa, dan nanti bisa kalian perhatikan ciri-cirinya. Masih ingat atau tidak? Nanti ibu kasih pertanyaan. Ya, kalau jajar genjang tadi bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sudut-sudutnya berhadapan dengan dan besarnya sama. Masih mau sini toh. Nah, sekarang ini sudah hafal belum ini belah ketupat ini apa nih artinya belah ketupat sayang? Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Berarti hampir sama dengan persegi. Tapi dia dengan apa? Dengan cara posisi yang berbeda. Ini belah ketupat nih kalau lagi lebaran nih semua orang cari, dikasih menu yang sempurna, rasanya pasti enak sekali. Siapa yang mau lebaran? Siapa yang suka kalau sudah lebaran? Iya, tapi harus puasa dulu ya, berjuang dulu baru kita merasakan bahagia. Sama seperti kita sekarang, belajar dulu baru kita bisa bahagia di masa depan. Masih semangat nggak? Masih. Ya, coba sih tepuk semangatnya mana kelas 2D. 1, 2, 3. Lagi dong. 1, 2, 3. Coba ibu mau dengar yel-yel kelas 2D. Coba 1, 2D. 1, 2, 3. Ya, itu doa ya. Semoga kalian menjadi anak Indonesia yang hebat. Amin. Oke, masih bisa lanjut? Layang-layang. Siapa yang suka main ini? Iya, anak laki-laki biasanya suka main layang-layang ya di lapangan ya. Tapi tidak boleh main layang-layang di pinggir jalan. Oke, layang-layang apa sih ibu? Artinya layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, tetapi panjangnya tidak semua sama. Coba, yang ini sama panjang tidak kira-kira? Berbeda ya. Iya. Oke. Terus layang-layang memiliki 1 sumbu simetri dan diagonal yang saling tegak lurus. Coba perhatikan ini. Nah, ini 1 sumbu simetri dan saling tegak lurus. Ini maksudnya. Lingkaran adalah bangun datar yang tidak memiliki sisi lurus dan sudut. Jadi dia tidak punya sisi lurus seperti persegi panjang. Dia memiliki apa? Iya, tidak memiliki sisi lurus dan sudut. Dia punya sisi lengkung. Sisinya ada 1 dan memiliki pusat jari-jari yang sama. Ya, sebelum kita berlatih, ibu punya ice breaking dulu ya nak ya. Yuk kita berdiri yuk. Biar semangat lagi yuk. Kita mau lanjut tapi harus semangat, harus fokus dan konsentrasi. Oke.
dijawab. Bangun datar adalah bentuk yang memiliki panjang, lebar. Coba kita lihat, katanya sudah paham. Yakin? Jadi bangun datar memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Coba dilihat. Tring, benar jawabannya. Tepuk tangan buat Handaru. Iya, siapa lagi ya? Oke, sekarang coba Jasmine. Jasmine, coba jawab pertanyaannya. Bangun datar hanya bisa dilihat dari samping, depan, satu sisi, atau berbagai sudut. Satu sisi. Coba kita lihat jawabannya. Tring, benar. 100 buat Jasmine. Tepuk tangan. Ya, sekarang segitiga. Ini pertanyaan buat Nadira, boleh. Nadira tolong dijawab ya. Segitiga memiliki berapa sisi, Nadira? 3 sisi dan 3 sudut. Coba kita cek jawabannya. Tring, benar. 100. Sekarang pertanyaan buat Rafli, boleh. Salah satu ciri dari lingkaran apa ya? Memiliki 4 sisi, memiliki 2 sudut, tidak memiliki sudut, memiliki 3 sisi. Yang mana yang benar? Iya, tepuk tangan. Benar jawabannya. Oke, sekarang siapa lagi ya? Iya, Hafizah. Hafizah, tolong jawab pertanyaannya ya nak ya. Bisa ya, insya Allah ya. Contoh pertanyaan nomor 4, tolong perhatikan nak. Contoh bangun datar sehari-hari adalah apa kira-kira bangun datar? Bola, kaleng, meja, atau ember? Meja. Iya, Hafizah, apa jawabannya Hafizah? Bangun datar, meja, benar. Tring, jawabannya 100 buat Hafizah. Dan yang terakhir, Ibu kasih pertanyaan buat Misha. Ya, sekarang Misha, jumlah sisi pada jajar genjang ada berapa, Misha? 4. Pintar. Coba benar nggak ini, nak? Benar. Tangan dong buat Misha dong. Terima kasih. Ya, kalian boleh minum. Ibu kasih waktu 5 detik. Minum, baca bismillah ya. Silakan minum dulu. Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Umat, sudah siap dikasih pertanyaan? Ya, Umat nggak apa-apa. Tapi Ibu percaya Umat pasti bisa jawab. Coba sebutkan ada berapa bangun datar yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa? Umat bisa? Ada berapa? Silakan kasih. Ada 8. Iya. Sebelum Ibu lanjut ke pertanyaan tentang bangun ruang, Ibu mau tanya dulu ya. Terus segitiga, ciri-cirinya apa, Rafka? Segitiga memiliki berapa sisi? 3. Pinter. Tepuk tangan buat Amor
memiliki berapa sudut? 3. Iya, pintar. 100 buat Rafa. Adnan, kira-kira lingkaran mana tadi? Lingkaran punya berapa sudut? Ya, siapa? Iya, benar. Adnan benar. 100 buat Adnan. Bisa Ibu lanjut? Bisa tertib kembali? Ya, silakan tertib duduk yang tenang. Oke, biar kita bisa lanjut. Ya, sekarang bangun ruang. Bangun ruang, coba lihat bukunya, halaman. Buku matematikanya dibuka. Ya, halaman 62. Bukunya halaman 62 sudah dibuka belum? Coba dibaca dulu. Jadi tadi bangun datar memiliki berapa dimensi? 2 dimensi, memiliki panjang dan lebar. Coba sekarang Ibu mau minta tolong Adnan maju ke depan sayang. Ya. Maju ke depan sayang. Iya, terima kasih. Nah, kalau bangun datar itu terdiri dari 2 dimensi. Sekarang Ibu tanya sama Adnan, kira-kira bangun ruang memiliki berapa dimensi? Tadi kalau bangun datar ada 2 dimensi, memiliki panjang dan lebar. Nah, Adnan barusan bilang kalau bangun ruang itu 3 dimensi, Bu. Apa saja? 1 memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Pintar, tepuk tangan buat Adnan. Nah, sekarang kira-kira Adnan ini termasuk bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang kenapa? Karena bisa diukur tingginya. Benar gak? Ya, coba silakan duduk. Terima kasih. Ya, Ibu punya benda-benda yang bisa kamu lihat. Coba diperhatikan. Ya, diperhatikan. Kalian perhatikan bentuknya, kemudian nanti Ibu tanya, kira-kira namanya apa ya? Unsur-unsur bangun ruang. Coba sudah diperhatikan belum? Ya, jadi bangun ruang ini ada bagian apa saja sih? Terdiri dari rusuk. Rusuk apa? Adalah ruas garis pada bangun ruang. Rusuk merupakan garis pertemuan antara 2 sisi. Rusuk, garis pertemuan antara 2 sisi. Ini rusuk. Dan sisi apa? Adalah bidang pada permukaan bangun ruang. Bidang datarnya. Nah, lihat. Coba dipegang. Coba. Ya, pintar. Kemudian ada apa lagi? Titik sudut.
Yang mana titik sudutnya? Titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 rusuk atau lebih. Berarti 3 rusuk. 1, 2, 3. Ya, ada 3. Di sini rusuk. Sudah dilihat? Coba dilihat sayang. Ayo dilihat mana? Ya. Ya, ini seperti ini juga. Ini namanya apa? Bangun ruang apa namanya? Kubus. Kalau yang ini? Bola. Sama seperti ini nggak? Sama. Ya, yang ini bentuknya apa? Sekarang tahu nggak ciri-cirinya? Ya, coba kita lihat ciri-ciri. Ciri-cirinya bangun ruang. Bangun ruang kubus. Coba diperhatikan bangun ruang kubus. Di situ ada berapa bangun ruang kubus? Ya, rusuknya ada 12 dan sisinya ada 2. Banyak titik sudutnya ada berapa? Coba dihitung. Coba dihitung sayang. Iya, dihitung. Ada 8. Terus nih, ini rusuknya tadi ada 12 buah. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya, rusuknya ada 12. Kubus rusuknya ada 12. Terus sisinya ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah paham? Insya Allah sudah paham. Yuk kita lanjut ke berikutnya. Itu tadi namanya apa? Kubus. Bentuk kubus yang menyerupai kubus apa saja sih? Ada bentuk ada bentuk apa lagi? Kado ulang tahun. Ada apa lagi? Rubik. Ada es batu juga ya. Coba sekarang kalau balok. Balok apa aja sih contohnya? Lemari pintar. Lemari itu ya balok. Oke, apa lagi? Balok bentuk yang berbentuk balok? Iya, kaca. Kaca ini balok. Pintu. TV pintar. Kalau pintu itu bangun datar. Akuarium pintar. Remote TV. Lemari ya pintar. Oke, sekarang ini balok. Sudah hafal? Balok mirip kubus. Ciri-cirinya sama. Hanya memiliki 2 pasang panjang yang berbeda panjang. Nah, tidak sama panjangnya. Kalau kubus semuanya panjangnya sama. Nah, kerucut sekarang nih. Ada kerucut. Mana tadi kerucutnya? Iya, pinjam sebentar ya. Kerucut. Nah, ini adalah bentuk kerucut. Dia memiliki alas berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran, tetapi di atasnya memiliki titik puncak. Kalau dua-duanya punya alas lingkaran, apa? Tabung. Ya, dia tidak punya titik puncak, tapi dia punya 2 bentuk alas dan tutup yang sama besarnya. Lingkarannya yang sama besarnya. Paham? Nah, sekarang yang sering kamu mainkan tuh setiap hari itu apa ya?
datar dia topi. Kalau bangun ruang, bola. Bola apa aja? Sepak bola, bola voli, bola baseball, bola bekel, pinter, bola tenis tadi itu ya yang dipegang Rafia. Iya, oke, sekarang tepuk tangan dulu dong buat kelas 2D. Masya Allah, luar biasa, anak hebat. Oke, sekarang sudah tanya jawab, ibu mau kasih tugas kelompok. Nah, kalian sudah ada kelompoknya masing-masing. Silahkan tutup dulu bukunya, tutup dulu yang rapi. Ya, ibu bagikan caranya adalah kalian punya krayon, silahkan diwarnai, tapi pertanyaannya diisi. Nomor 1 ditulis di sini bentuk apa? Seterusnya sampai nomor 6. Kerja sama ya nak ya. Ya, kerja sama ya. Bersama-sama itu namanya kerja sama. Iya. Kasih semangat kan? Insya Allah. Nih, kalian boleh warnai. Aji bareng sama Andaru ya. Saya hidupnya rapi, saya nanti dapat. Coba diwarnai, kemudian diisi. Oh iya, bareng ya. Siapa yang mau mewarnai? Ya, bareng-bareng. Sini. Ya. Dari Rafi sudah sini warnainya. Ya, boleh. Semangat ya. Sama-sama. Sabar ya. Kalau kerjasama kita harus saling tolong-menolong. Ada yang sudah warnanya berbeda. Ini ada warnanya, coba pilih warna. Coba Mikaela pilih warna apa? Coba. Ya, sama-sama. Kita harus belajar sabar. Ya, mana krayonnya? Dibuka sayang. Dibuka sana, pilih warna. Pilih warna. Diwarnai dulu sayang. Diwarnai dulu ya. Sama-sama yuk. Oke, sudah pas sebelah sini. Diwarnai dulu. Iya. Pilih warna, nanti tanggung jawab masing-masing sesuai warna. Pilih warna sayang. Yang warnanya berbeda. Ya, baru sesudahnya nanti diisi sesuai urutan ya.
harus sabar kalau temennya sedang ngisi, teman yang lain harus sabar. Ini ya sini. Kalau sebelah sini sudah, nanti Fayat sama Lukis sebelah sini gantian kertasnya ya. Di sini Adi. Aji sudah belum Aji? Sebelah sini sayang. Sebelah sini nak. Nih warna yang belum diwarnai ya. Ini keren ya sayang. Pilih warnanya. Menyelesaikan tugasnya. Ya, siapa yang sudah selesai? Ibu tunggu ya. Ya, ini kalau sudah silakan maju ke depan yang sudah selesai diwarnai. Ya, sudah selesai tugas kelompok. Ya, yang sudah selesai diwarnai silakan maju ke depan dan bergantian ya. Silakan Luki. Ya, sekarang Luki sini sayang, di sini sayang. Siapa yang sudah? Ya, sudah selesai belum? Ya, sini sayang. Sini maju. Akan maju mewakili kelompoknya ya. Coba teman-teman yang lain perhatikan. Anak-anak, 2D. Hebat, hebat, yes. Coba perhatikan pekerjaan kelompok Adnan. Apakah benar? Coba dilihat sini sayang. Iya. Ini nomor 1 isinya persegi. Benar atau tidak? Benar. Nomor 2 apa? Lingkaran. Nomor 3 segitiga. Benar nggak? Benar. Sekarang nomor 4 persegi panjang. Nomor 5 segi banyak pinter. Terus nomor 6 oval. Wah, nilainya 100. Pas dulu. Keren. Nilainya good job. Excellent. Tepuk tangan dong. Tepuk tangannya mana dong? Coba lihat punya kelompok Balkis. Cantik sekali warnanya kan? Ya. Iya. Oke. Balkis, kenapa diwarnai hijau? Karena bentuk pohon dan di dalamnya ada bentuk segi, lingkaran, segitiga, dan yang ini iya 100 buat kelompok Balkis.
Bibi. Ayo kita doakan. Semoga ia ditunjukkan jalan yang lurus. Amin. Ya, sekarang ada tugas mandi. Ini dikerjakan masing-masing ya. Siap? Bisa dong. Kan sudah paham ya? Mencocokkan bangun datar dan bangun rumah. Makasih, ini diambil. Iya nak. Sini nak. Ayo dikerjakan. Semangat ya. Ayo dikerjakan. Sama-sama nak. Ayo silakan kembali ke tempatnya. Kerjakan tugas mandi. Tadi sudah pintar kerjasamanya, bagus. Sekarang pasti bisa mengerjakan masing-masing. Bagus sayang. Iya dong. Hati sayang. Bentar ya. Wah, cepat sekali anak kelas 2 aja kita pintar ya. Adnan sudah belum Adnan? Ya. Ya, pinter. Coba ayo dirapikan mejanya. Ayo dirapikan mejanya. Terima kasih. Udah. Ucapkan. Sudah selesai ucapkan. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama urusan Allah. Ya. Sekarang waktunya Ibu mau tanya. Umar, Adnan. Iya, coba tolong duduknya rapi, dengarkan Ibu ya. Tadi kira-kira sudah paham belum? Iya. Menurut kalian, apakah bangun datar dan bangun ruang itu bisa kita temui di sekitar kita? Bisa. Benar sekali. Jadi, apa yang ada di kehidupan kita, di sekitar kita itu semua terdiri dari bangun datar dan bangun ruang. Kalau kita mau memperhatikan ke sekeliling kita, maka apa ilmunya? Kandaru? Jika kita memperhatikan sekitar kita, kita akan mendapatkan ilmu. Karena orang-orang yang berpikirlah yang akan mendapatkan ilmu. Nah, jadi perhatikanlah bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang di sekitar kita. Ya, sekarang kalian buka, ada tugas di rumah, pekerjaan rumah. Dikerjakan di rumah. Buka halaman 55 dan 56. Diberi tanda PR, pekerjaan rumah.
kalau ada tugas di rumah dilipat. Halaman 55 dan 56 ya sayang ya. Dan dirapikan bukunya. Kalau sudah diberikan pekerjaan rumahnya, dimasukkan, mejanya dirapikan. Ya. Dan sekarang kita akan menyimpulkan materinya hari ini. Tadi kita belajar bangun datar. Nah, jadi bangun datar terdiri dari apa tadi? Segitiga. Mana segitiganya? Iya. Ya, segitiga ini apa ini? Seperti kemah tenda. Sudah itu apa lagi? Lingkaran. Apa lagi? Jajar genjang, benar. Kemudian ini apa? Persegi. Terus ini apa ini? Layang-layang pintar. Ini apa? Jadi ada 8 bentuk bangun datar ya. Ada 8 bentuk bangun datar. Oke. Terus ciri-cirinya, segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Terus kalau sudah tahu semuanya, kira-kira bangun ruang itu apa jadi? Bangun datar memiliki 2 dimensi panjang dan lebar. Bangun ruang memiliki 3 dimensi, 1 panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Ya, jadi sudah paham ya. Kalau kerucut, siapa yang tahu ciri-cirinya kerucut? Memiliki 1 rusuk lengkung dan memiliki titik puncak. Iya, sudah pintar. Coba ucapkan alhamdulillah sekali lagi. Oke. Bagaimana sekarang Ibu mau bertanya? Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar matematika, bangun datar dan bangun ruang? Apa yang dirasakan? Senang. Senangnya mana? Senang Bu Guru. Iya. Oke. Dan kira-kira apa yang paling menarik dari pelajaran kita? Yang bisa kita ambil ilmunya? Ya, kita jika ingin menciptakan sesuatu, kita harus memahami dasarnya, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Oke. Dan pesan Ibu, jangan lupa apa? Bersyukur. Ya, jangan lupa bersyukur. Ya, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sudah tahu ya Nak ya? Ya, semangat. Ayo berdiri yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
Ya, sekarang Ibu mau kasih tanya jawab. Kira-kira siapa yang sudah paham 100%? Kira-kira siapa yang kalau ulangan dapat nilainya bagus? Iya, amin. Siapa yang di rumah mau mengerjakan PR-nya? Iya, insya Allah semua murid Miss Dewi adalah anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleh. Ya, terus jangan lupa bantu orang tua di rumah, karena orang tua adalah guru pertama. Ya, nanti sampai rumah bilang, Ibu, aku sudah tahu bangun datar dan bangun luar. Ibu, aku boleh nggak pagi-pagi bantu Ibu siapin sarapan? Boleh, Nak. Wah, pasti pahalanya besar banget, ya kan? Iya, jangan lupa ya sama bentuk-bentuk bangun datar dan bangun rumah. Iya, terus kalau di rumah ada lemari, kira-kira lemarinya nanti bakalan rapi apa berantakan? Kalau sudah tahu, ya sudah tahu tanggung jawab berarti harus rapi. Terus sepatu kalau pulang ditaruh di tempat. Ya, tas kalau pulang dirapikan ya bukunya. Dirapikan. Oke, sekarang nilainya A. Good job, excellent. Tas dulu dong. Hebat, Masya Allah. Terima kasih sudah semangat hari ini. Iya, luar biasa. Terima kasih ketua kelas. Terima kasih. Masya Allah, anak-anak luar biasa. Alhamdulillah. Kita berzikir yuk. Berzikir hari ini kan belum ya. Sambil kita menunggu bel, kita berzikir. Oke, terima kasih. Ya, coba dibereskan buku-bukunya, alat-alatnya ya. Katanya tadi sudah belajar tanggung jawab dan bersyukur. Ayo, dirapikan ke tempatnya. Ada sampah, tolong diambil. Anak pintar, buang sampah di tempatnya. Makasih ya, Rob. Kok pulang? Iya, Nak. Wah, Dibereskan. Krayonnya, Nak. Krayonnya dibereskan, sayang. Terima kasih. Sampahnya jangan lupa ya, jangan meninggalkan sampah. Sampahnya sebelum keluar dikantongkan dulu, sayang. Ini kertasnya, minta tugasnya sini. Iya, yuk. Iya, dikumpul ya. Ya, nanti di rumah bisa bikin sendiri dong berarti ya. Bentuk-bentuk bangun, datar dan bangun luar. Terima kasih, sayang. Berapa
bentuknya apa? Kalau tas bentuknya persegi panjang. Nah, coba kalau main bola tenis di rumah, siapa yang suka main bola? Iya. Kalau main bola, jangan ditaruh sembarang, nanti bisa menyebabkan orang lain terjatuh karena tidak sengaja terinjak. Ya, terima kasih sudah mendengarkan ibu. Semoga kalian jadi anak-anak yang berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Tepuk tangan.